Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sari salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi radhiyallahu anhu faslun fi khiyaril majlisi wasyarti wa khiyaril aib. Kita sekarang masuk fasal khiyar. Kemarin sudah jelaskan khiyar itu apa? Talabu khairil amrain min imda'il aqdi au fasqihi. Mencari pilihan yang terbaik antara melanjutkan akad atau menfasahnya. Kemudian kemarin juga sudah jelaskan bahwa khiyar itu secara global ada dua. Ada khiyar tasyahi, ada khiyar naqisah. Khiyar tasyahi yaitu ma yata'atahul muta'akidan bi ikhtiyarihima wa syahwatihima min ghairi tawaqqufin ala fawati amrin fil mabai, ya, ala fawati amrin fil mabai. Nah, jadi mengikuti selera, tidak tergantung pada fawat maksud, ya. Beda kalau khiyar naqisah dan khiyar tasyahi itu sebabnya ada dua, apa? Majlis dan syarat. Nah, kemudian khiyar naqisah yaitu al muallaq bi fawati maksudin madnunin nasya'adhannu fihi min qada'in urfi aw iltizamin syarti aw taghririn fi'li. Nah, itu khiyar naqisah. Nah, di sini disebutkan faslun fi khiyaril majlis wasyarat. Ini syarat tasyahi. Wa khiyaril aib. Khiyaril aib ini khiyar naqisah. Yang pertama akan diterangkan adalah khiyar majlis. Khiyar majlis ini ada dobitnya. Di Fathul Mu'in tidak disebutkan secara lengkap. Nah, di Yaqutun Nafis ini disebutkan dobitnya apa? Khiyar majlis. Berlaku di mana saja khiyar majlis. Nah, di sini disebutkan wajah sebutul awal, maksudnya khiyar majlis. Fi kulli mu'awadatin. Jadi khiyar majlis itu fi kulli mu'awadatin mahdatin waqi'atin ala ainin lazimatin minal janibain laisa fiha tamalluk qahri wala jarat majrar rukhas. Ini dobitnya khiyar majlis. Khiyar majlis itu berlaku di mana? Fi kulli muawadatin mahdoh. Di setiap akad muawadah, tukar menukar. Akad itu ada muawadah, ada tabarruk, ya. Ada muawadah, itu. Yang mahdoh, waqi'ah lainin, yang jatuhnya kepada ain, bukan pada manfaat. Lazimah minal janibain, yang mana akad itu lazim dari dua arah, dari akidain. Laisa fiha tamalluk qahri, yang tidak mengandung unsur kepemilikan secara paksa. Wala jarat majrur rukhas, dan tidak berlaku sebagai rukhsah, keringanan syariat. Nah, pertama fi kulli muawadatin. Jadi khiyar itu berlaku khusus untuk akad yang muawadah, sifatnya muawadah, tukar menukar. Yang bukan muawadah tidak berlaku. Contoh kayak hibah, itu kita hanya memberi. Al-wahib hanya memberi, mauhublah hanya menerima. Jadi nggak ada muawadah, tidak ada tukar menukar, tidak berlaku khiyar majlis. Kemudian akad wakalah, akad qirad, syirkah, wasiat, wakaf, ya, hadiah, sedekah, bukan muawadah itu, maka tidak berlaku tidak berlaku khiyar majlis karena bukan muawadah. Kemudian muawadah itu ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Khiyar itu hanya berlaku pada muawadah mahdoh. Nah, jadi muawadah itu ada dua macam, ada kalanya mahdoh, ada kalanya ghairu mahdoh. Apa muawadah mahdoh itu? Yaitu ma yafsudu bi fasadil muqabil
kalbai'i. Muawadhah mahdoh itu yaitu akad muawadhah yang dia akad itu akan fasid, batal ketika muqabilnya rusak. Dalam be' muawadhah antara saman dan musman. Dalam be' itu ketika samannya talaf padahal muayyan, be-nya langsung fasid. Ya. Tak ganti enggak bisa, akad baru. Paham ya? Atau musmannya talaf. Jadi saya misalnya beli barang muayyan, mobil itu tak beli. Belum saya qabad, mobilnya rusak, be-nya rusak. Enggak bisa penjual. Loh, saya punya mobil persis itu sama di rumah, tak ambilkan. Jangan dibatalkan be-nya, tak ganti. Enggak bisa. Otomatis batal. Paham ya? Kalau mau jual lagi, akad baru lagi. Paham ya? Nah, begitu. Ini contohnya seperti be' ma yafsudu bi fasadil muqabil. Atau samanya yang talaf. Saya misalnya beli mobil pakai uang ini. Muayyan uangnya ya. Belum saya serahkan uangnya, kok kebakar uangnya. Be-nya langsung fasid. Oh, gampang, jangan dibatalkan. Tak ambilkan lagi uang ke ATM, masih banyak. Ya. Rumah sampean buat nampung uang saya nggak cukup misalnya ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa? B itu kategori muawadhah mahdoh. Ketika dia muayyan, kok rusak sebelum diserahkan, akadnya ikut menjadi rusak, batal dengan sendirinya. Jelas? Nah, ini yang berlaku khiyar majlis. Ada muawadhah itu ghairu mahdoh. Ya sebaliknya mahdoh berarti. Apa muawadhah ghairu mahdoh? Mala, ya. Mala yafsud bi fasadil muqabil. Contohnya kan nikah. Seperti akad nikah. Nikah itu muawadhah. Muawadhah antara apa? Mahar dengan moho. Ya, mahar dengan budu ya. Jadi mahar dengan budu, muawadhah. Lah, tukar menukar. Tapi enggak mahdoh ini. Misal saya menikah lagi, jangan rame-rame tapi ya. Misal saya menikah lagi, maharnya apa? Maharnya misalnya mobil itu. Itu. Mobil itu, misalnya saya menikah lagi, maharnya mobil Pajero anyar gres bungkusan plastik. Ya. Itu. Jadi maharnya mobil Pajero itu. Paham ya? Yes. Kemudian ketemu istri pertama diobong, ya. Ketemu istri pertama, mobilnya dibakar, ndak jadi Pajero, jadi panas njobon jero ya. Itu. Ya. Jadi asalnya Pajero anyar gres baru, ya, bungkusan plastik, itu. Belum saya serahkan akad, maharnya mobil itu. Berarti kan muqabilnya fasid kan ini kan ya? Muqabilnya kan Pajero muayyan, fasid dibakar. Maka apa akad nikahnya ini menjadi batal? Enggak, akad nikahnya enggak batal. Ya apa? Diganti mahar misil. Mahar normalnya perempuan ini. Perempuan ini di daerah mana? Oh, daerah Kejayaan. Mahar misilnya 500.000. Jadi Pajero 500 juta turun 500.000. Ya. Akad nikah tetap sah. Paham ya? Kenapa? Nikah itu muawadhah yang ghairu mahdoh. Enggak berlaku khiyar majlis. Akad nikah enggak berlaku khiyar majlis walaupun muawadhah tapi ghairu mahdoh. Sudah. Jadi khiyar majlis berlaku fi kulli muawadhatin mahdotin. Untuk muawadhah yang mahdoh yaitu yang yafsud bi fasadil muqabil. Waqi'ah alainin, yang mana akad muawadhah ini tertuju pada benda, bukan pada manfaat. Beda kalau ijarah yang disewa benda apa manfaat? Nah, jadi sasarannya manfaat. Tidak berlaku khiyar majlis. Kenapa? Waqi'ah ala manfaah. Khiyar majlis itu berlakunya untuk muawadhah yang waqi'ah ala ainin. Kemudian lazimatin minal janibain. Khusus muawadhah yang lazim dari dua sisi, dari akiden. Akad itu sebagaimana di Yakut di Talek itu sampean baca. Akad itu ada yang lazim minal janibain, apa saja disebutkan. Ada yang jaiz minal janibain, apa saja disebutkan. Ada yang lazim min torof wa jaiz min torof. Lazim dari satu pihak, jaiz dari pihak yang lain. Disebutkan semua di situ di Yakutun Nafis, komplit ya. Bisa dibaca di Taleknya di akhir bab itu. Lah, lazim minal janibain itu apa? Lazim ini kalau sudah nggak ada khiyar, masing-masing akiden tidak bisa membatalkan secara sepihak. Itu maksudnya lazim minal janibain. Masing-masing dari akiden tidak bisa membatalkan secara sepihak. Beda kalau jaiz minat tarafain minal janibain. Ada akad itu sama-sama jaiz kayak wakalah.
Wakalah itu jaiz minal janibain. Baik wakil atau muwakil kapanpun bisa membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan yang lain. Itu kayak wakalah. Ada akad itu jaiz dari satu sisi, lazim dari sisi yang lain. Kayak akad kitabah antara sayyid dengan budak. Dari pihak sayyid lazim, sayyid tidak bisa menggagalkan sepihak. Nah, tapi jaiz dari sisi budak, budaknya bisa membatalkan secara sepihak. Paham ya? Lah, khiyar majlis itu tidak berlaku pada akad-akad yang jaiz minal janibain atau jaiz minal janib wa lazim minal akhar, khusus yang lazim minal janibain. Kemudian khiyar majlis qayyidnya lagi, laisa fiha tamallukun qahri. Tidak ada unsur kepemilikan secara paksa. Apa ini nanti? Syuf'ah. Nanti akan ada bab syuf'ah. Syuf'ah itu misalnya saya punya rumah mustarok dengan Fuad. Apakah hasil dari warisan atau beli urunannya? Misalnya saya 500 juta, Fuad 500 juta, dicampur beli rumah seharga 1 miliar. Maka rumah itu sebelum dibagi, mustarok ini ya, separuhnya milik saya, separuhnya milik Fuad. Setiap bagian dari rumah itu ada hak saya dan ada hak Fuad. Lah ini syariken namanya, saya syarik, Fuad syarik. Lah kalau kemudian jatahnya Fuad ini dijual ke Yusuf, syariat memperbolehkan pada saya untuk syuf'ah. Artinya ngambil yang dibeli oleh Yusuf itu, haknya Yusuf, beli dari Fuad itu secara paksa. Yusuf, sampean beli jatah rumahnya Fuad. Iya, saya syuf'ah. Artinya saya ambil secara paksa. Sampean beli dengan harga berapa? 600 juta. Ini tak ganti 600 juta. Lu saya nggak mau, saya suka dengan itu. Tidak ada urusan. Ini ada unsur kepemilikan secara paksa. Nanti ada bab sendiri nanti. Ini nggak berlaku khiyar majlis. Kenapa? Terdapat unsur kepemilikan secara paksa. Nggak ada khiyar ini. Kemudian wala jarot majrur rukhas. Yang berlaku khiyar majlis itu akad-akad muawadhah yang tidak berlaku sebagai rukhsah, keringanan syariat. Mestinya nggak boleh, tapi boleh untuk meringankan. Contohnya seperti hawalah. Hawalah ini jual beli utang dengan utang, bai'uden biden. Syariat melarang bai'uden biden itu, khusus hawalah. Ada keringanan, ngoper utang ya. Ngoper utang, nanti ada bab hawalah nanti. Tidak berlaku ini, khiyar majlis tidak berlaku. Kenapa? Jarot majrur rukhas. Jelas ya? Ini dobitnya khiyar majlis. Ada qayyidnya berapa? Pertama, fi kulli muawadhah. Kedua, mahdhah. Ketiga, waqi'alainin. Keempat, lazimah minal janibain. 5, laisa fiha tamalluk qahri. 6, wala jarot majrur rukhas. 6 qayyid. Kalau 6 qayyid ini terpenuhi, berlaku khiyar majlis. Tidak terpenuhi, maka tidak berlaku khiyar majlis. Qala rahimahullah, yasbutu khiyaru majlisin fi kulli bai'in. Khiyar majlis itu berlaku dalam semua bai'. Kalau yang tadi kulla muawadatin mahdatin ila akhirih. Hatta fir ribawi wasalami, bahkan jual beli ribawi atau salam, yang mana jual beli ribawi itu harus ada qabd fil majlis. Salam juga sama, harus ada qabd ra'sul mal fil majlis. Boleh khiyar majlis. Itu. Wa kadza fi hibatin dati sawabin alal mu'tamad. Begitu juga berlaku khiyar majlis untuk hibah datu sawab, hibah yang ada syarat untuk mendapatkan imbalan. Karena hibah datu sawab itu hakikatnya apa? Ya, hibah datu sawab karena hakikatnya walaupun sifatnya pakai hibah. Saya hibahkan kitab ini kepada sampean dengan syarat sampean ngasih saya uang 100.000. Ini ngomongnya hibah tapi hakikatnya berlaku khiyar majlis alal mu'tamad. Wa kharaja bi fi kulli bai'in. Tadi yang berlaku untuk setiap bai'. Dikecualikan dari itu apa? Ghairul bai'. Kalau bukan bai', maka tidak berlaku. Contoh kal ibra. Ibra bukan muawadhah ya, membebaskan hutang. Tidak bisa khiyar majlis. Habis tak bebaskan Fuad, utang sampean tak bebaskan. Kemudian tidak sido wis tidak jadi. Enggak bisa terlanjur bebasno ya bebas. Tidak ada khiyar majlis. Kenapa? Ibra bukan bai', bukan muawadhah. Wal hibati bila sawabin, hibah bila sawab sama, bukan bai', bukan muawadhah, tidak berlaku khiyar majlis. Wa syarikatin akad syirkah, wa qiratin akad qirat. Syirkah nanti apa? Ya akad persekutuan ya, perkongsian. Saya mengeluarkan modal, Fuad mengeluarkan modal, usaha bareng.
Ini tidak ada khiyar majlis karena bukan B. Wa qiratin, qirat ini bagi hasil. Saya menyerahkan uang ke Fuad 100 juta untuk didagangkan, nanti labanya dibagi dua. Labanya 100 juta tetap milik saya. Kalau ada laba dibagi berdua. Ini qirat sama, ini bukan B, maka tidak berlaku khiyar majlis. Warohnin, gadai, sekedar jaminan, bukan muawadhah, tidak berlaku khiyar majlis. Wahawalatin, hawala, tidak berlaku khiyar majlis. Kenapa tadi? Hawala karena jarot majror rukhas, karena aslinya mestinya tidak boleh ada unsur bai'un dan biden, tapi karena untuk meringankan syariat memperbolehkan. Ini tidak berlaku khiyar majlis. Pintu belakang itu dibuka, yang tidur dibangunkan. Wa kitabatin, akad kitabah juga tidak berlaku. Kenapa? Kitabah tadi tidak lazim minal janiben. Tadi sudah saya singgung ya. Kitabah ini akad antara budak dengan sayyid. Lah, kalau kitabah ini dari sayyid lazim, dari budak jaiz, tidak memenuhi syarat lazimah minal janiben. Wa ijaratin walau fi dhimmah. Ijarah walaupun ijarah fi dhimmah, artinya baik ijarah ain atau ijarah fi dhimmah, tidak berlaku khiyar. Kenapa? Qaid ketiga tidak terpenuhi. Waqi'ah ala ainin. Ijarah arahnya kepada manfaat. Au muqaddaratin utawa den batasi bimudatin kelawan mongso. Ini ijarah dibatasi waktu atau enggak dibatasi waktu. Kan ijarah itu bisa dibatasi waktu, bisa dibatasi dengan amal. Ya. Bisa dengan muqaddarah bil muddah atau bil amal. Dua-duanya tidak berlaku khiyar. Ain atau fidzimah, dua-duanya tidak berlaku khiyar. Fala khiyara fi jami'i dzalik. Kenapa? Li'annaha la tusamma bai'an. Karena tidak disebut bai'. Udah, ini dobitnya khiyar ed. Kemudian khiyar majlis. Khiyar majlis itu berlaku selama akiden berada dalam majlis. Saya beli barang kepada Fuad, kitab ini saya beli dengan harga 100.000. Maka selama saya dengan Fuad tidak pisah secara badan, maka berlaku khiyar. Walaupun nginep sampai bertahun-tahun, ya, atau sudah keliling kemana-mana barengnya, habis jual beli langsung jalan bersama, naik mobil sampai dari Pasuruan ke Jakarta, ya, bahkan sampai Toto Amerika, ya, tidak pisah sama sekali. Walaupun sudah lewat berhari-hari, tetap berlaku khiyar majlis. Yang memutuskan khiyar majlis itu dua. Jadi yang menghilangkan hak khiyar majlis itu dua. Apa? Pertama at-takhayyur. Yang kedua at-tafarruq bil badan. At-tafarruq bil badan. Jadi yang menghilangkan hak khiyar majlis itu ada dua. Takhayyur. Takhayyur itu apa? Memilih luzum. Ya, kan B itu kan akad lazim. Kalau sudah nggak ada hak khiyar. Takhayyur ini walaupun belum pisah, tapi dua-duanya baik dan mustari, atau baik saja atau mustari saja milih luzum, hilang hak khiyar majlisnya. Kalau dua-duanya, misal saya beli kitabnya Fuad seharga 100.000, udah belum pisah dari majlis, saya ngomong, wis Fuad, saya beli dan saya menggugurkan hak khiyar majlis. Saya milih akad ini menjadi lazim sudah. Sampai juga ngomong, oke, saya juga begitu. Walaupun belum pisah, tidak boleh khiyar majlis karena dua-duanya milih takhayyur, sama-sama tidak punya hak khiyar. Kalau saya toh yang milih, Fuad, sudah saya beli, saya tidak mau khiyar majlis, saya gugurkan hak khiyar majlis. Fuad diem toh atau menolak, maka hak saya hilang, haknya Fuad tetap berlaku. Kalau Fuad saja yang menggugurkan hak khiyar majlis, saya diem atau menolak, Fuad gugur, saya tetap punya hak. Paham ya? Ini disebut istilahnya apa? Takhayyur. Kedua, pisah secara badan. Saya sama Fuad akad di ruangan kelas ini. Kemudian saya keluar, walaupun dekat di situ, di halamannya. Asalnya akad di ruangan ini, kemudian saya keluar. Fuad tidak melo, ada tetap dalam ruangan. Atau Fuad keluar, saya tidak ikut. Maka apa? Hak khiyarnya menjadi gugur. Dengan pisah apa? Badan. Kalau pisahnya tidak. Zaid dan Umar jual beli.
satunya kemudian mati atau dua-duanya mati, badannya tetap kumpul di satu ruangan, nyawanya yang berpisah ya, tetap ada hak khiyar. Lu apa jerangkong itu? Enggak, dilanjut oleh ahli waris. Atau pisah akal, Zaid dan Amr jual beli ada di ruangan, tidak bisa. Kemudian salah satunya gendeng, gila atau dua-duanya gila, badannya tetap, nyawanya tetap, akalnya yang pisah ya, tetap berlaku khiyar. Siapa yang melanjutkan khiyar? Walinya. Paham ya? Jadi yang menghilangkan hak khiyar majelis itu hanya takhoyur dan tafarruk bil badan. Tafarruk itu apa ukurannya? Uruf. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Qala rahimahullah, wasaqata apa khiyaruman ikhtaro kang milih sapa man luzumahu ing lazimi ayil bai'i mimbai'in au mustarin. Khiyarnya orang yang memilih menjadi lazim, mengikat, itu gugur ya, baik bae ataupun mushtari. Contohnya ya apa? Ikhtiyarul luzum atau yang disebut dengan takhoyur. Apa contohnya? Ka'ayyakula, bae dan mustari, ikhtarna luzumahu ing lazimi be, au ajazna utawa nyidakaken sapa ingsun sapa kita hu ing be. Lah ini kami memilih luzum, dua-duanya ngomong kayak gitu. Atau kami memilih ijazatul be. Ijazatul be berarti menggugurkan khiyar. Maka ya apa ini? Fayaskutu khiyaruhuma. Khiyar dari keduanya menjadi gugur kalau dua-duanya sama-sama takhoyur. Lek salah satu, fa in kana au min ahadima. Nah, jadi kalau yang milih hanya salah satu antara bae atau mushtari. Contoh, ka'ayyakula sapa ahad ikhtartu luzumahu, milih sapa ingsun luzumahu ing lazimi be, fayaskutu apa khiyaru khiyari ahad wa yabqa apa khiyarul akhar walau mustarian. Kalau hanya satu yang milih luzum, satunya hanya diem atau melakukan penolakan, maka yang milih luzum hak khiyarnya hilang. Yang diem saja atau menolak hak khiyarnya tetap, baik yang milih luzum itu bae ataupun mushtari. Jelas ya? Ini yang pertama, yang memutuskan hak khiyar majelis apa? Takhoyur. Yang kedua, wasaqata apa khiyaru kullin minhuma, saking bae lan mushtari, bi furqati badanin, kelawan pisah awai, minhuma au min ahadihima, minhuma bae lan mushtari, minhuma au min ahadihima, walau nasian, walaupun lupa. Kalau habis be dan memiliki hak khiyar majelis, pisah secara badan ya, dua-duanya meninggalkan ruangan. Misalnya akad di ruangan ini, saya keluar menuju arah sungai, Fuad keluar menuju arah masjid, dua-duanya sama-sama keluar dari ruangan, atau salah satu saja, Satya tok yang keluar atau Fuad saja yang keluar, walaupun keluarnya lupa kalau habis be dan masih menyisakan khiyar majelis, walaupun lupa tetap gugur. Au jahilan, atau nggak ngerti bahwa keluar itu bisa menggugurkan khiyar, nggak ada urusan, cari apa salah dewi bongol ya, gitu. Jadi di sini orang bodoh nggak ditolerir ya, pokok keluar lupa, sengaja, ngerti, nggak ngerti, tetap menggugurkan hak khiyar. Pisah dari mana ini? An majlisil akdi urfan, dari majlis akad secara uruf. Jadi pisah dari majlis akad ukurannya apa? Uruf, karena sesuai dengan kaidah apapun yang enggak memiliki dobit secara bahasa dan syarak maka dikembalikan kepada uruf. Ya apa maksudnya penjelasan lebih lanjut? Fama mongko te perkara ya udu kang milang-milang hu ing ma sapa nasu furqatan ing pisah yalzamu mongko dadi lazim bihi kelawan ma apa lagdu wa ma lafala. Jadi yang dianggap oleh masyarakat itu pisah dari majlis akad berarti memutuskan khiyar. Kalau enggak dianggap pisah maka tidak memutuskan khiyar. Ini dobit. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Fa in kana sapa bae lan mustari iku fi darin saghiratin. Kalau bae dan mustari akad di ruangan kecil seperti ruangan kelas ini. Ruangan yang hanya kapasitas normal 40 orang ya. Ruangan kecil. Fa in kana fi darin saghiratin.
Fal furqatu mongko ta bisa iku bi ayakhruja sapa ahaduhuma salah sini baik mustari minha saking dar saghirah. Jadi kalau dari ruangan kecil, akadnya di ruangan kecil dianggap pisah kalau salah satunya keluar dari ruangan walaupun tidak jauh di depan pintu situ. Pokok keluar sudah dianggap bisa. Jelas ya? Itu. Walaupun saya dengar seandainya ngobrol itu masih dengar. Itu. Ojo ngobrol ambane kedengeran. Nafasnya kedengar dan pokok salah satunya keluar ini oleh uruf dianggap bisa. Kalau ruangannya besar, misalnya sampean akad di toko yang besar yang terpisah oleh rak-rak itu ya, kayak toko-toko Maret-Maret itu ya, Marot-Marot ya, toko Marot-Marot itu besar, bangunannya besar. Nah, ini untuk dianggap pisah tidak harus keluar. Ya apa? Ini misalnya ada beberapa ruangan di situ. Kayak sampean misalnya masuk plaza, kan banyak ruangan toko-toko kecil di dalamnya ya. Lah kayak di situ bagaimana ini? Aufi kabirotin utawa yang dalam oma kang gede. Ya fa bi ayyan takila mongko kelawan yen to ngalih sapa ahaduhuma ila baitin maring siji ruangan, ada dar rumah beserta seluruh ruangannya itu dar. Kalau bed itu salah satu ruangan, kamar itu bed. Ruang tamu itu bed ya. Ruang keluarga itu bed, dapur itu bed, totalnya namanya dar. Fabi ayyan takila ahaduma ila baitin mim buyutiha saking pira-pira ruangane kabira. Jadi kalau akad di rumah yang besar, maka misalnya akad di rumah, di ruang tamu. Ya, rumah besar ada di ruang tamu. Kemudian baek masuk ke dalam, ngambil teh ya. Baek masuk ke dalam ngambil teh untuk suguhan. Mustari ada di ruang tamu, dianggap pisah sudah itu. Ya, walaupun masih di dalam rumah. Tapi gara-gara salah satunya sudah pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, maka dianggap pisah. Asal rumahnya besar. Rumah yang besar. Adapun rumah-rumah perumahan itu golongan RSS, rumah susah selonjoran, ndak paham ya? RS rumah sangat sederhana atau rumah susah selonjoran. Ya, nah, itu walaupun masuk ke dalam belum dianggap bisa karena kecil. Itu sajane sak ruangan tok itu ya segini dok kan perumahan-perumahan RSS itu kan ya. Ada ruang tamunya, ada kamarnya, ya. Nah, lebih layak disebut untuk rumah burung dara bekupon ya. Nah, itu bekupon. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Mudah. Fabi ayyan takila haduma ila baitin min buyutiha. Nah, kalau akadnya di lapangan, ya apa? Akadnya di lapangan, di tengah gurun Sahara misalnya ya. Ya apa ini? Au fi sahra'a, yang dalam oro-oro. Au fi sukin, pasar yang terbuka, enggak ada ruangan-ruangan. Zaman dulu pasar terbuka, ya. Lapangan itu podo dasar kabeh gitu ya. Bikin menghamparkan dagangannya ya di tanah begitu. Ya apa kalau begitu? Akadnya ada di tengah lapangan atau di pasar ya nggak ada bangunan-bangunan. Pasar tradisional, pasar model kuno ya. Nah, itu. Au fi sukin, maka bagaimana dianggap bisa? Fabi ayyuwalliya, mongko kelawan yen to mungkuraken, mungkur. Sapa ahadhuma dhahrahu ing gegere ahad, wa yamsilan melaku sapa ahad qalilan kelawan setitik. Wa in sami'a sapa ahad al khitaba ing guneman. Nah, jadi kalau akadnya di lapangan ketika salah satunya berpaling, walaupun satunya tidak berpaling, salah satunya berpaling dan berjalan sedikit. Kalau hanya berpaling belum pisah. Kalau berpaling dan jalan sedikit itu bisa. Misal lapangan. Nah, berhadapan-hadapan begini asalnya ya, jual beli berhadapan-hadapan. Kemudian salah satunya berpaling begini. Memalingkan punggungnya, asalnya berhadapan-hadapan sekarang mungkur ya, memalingkan punggungnya. Belum bisa ini. Kalau udah berjalan sedikit, walaupun omong-omongan masih dengar, maka apa? Hotspot nyambung ya. Nah, itu. Itu. Jadi walaupun jalan sedikit dan masih dengar omongan, pokok berpaling dan berjalan sedikit sudah dianggap bisa. Jelas ya? Yes. Fayabqa apa khiyarul majlisi malam yatafarraqa. Selama baik dan mustari belum pisah, khiyar majlis tetap. Walau tola lan senajan suwe apa muksuhuma menengi baik lan mustari.
fi mahallin ing dalam siji panggonan. Wa in balagha lan senajan tumeka apa muksu sinina ing dalam pira-pira taun. Au tamasyaya utawa padha melaku sapa bae lan mustari manazila ing dalem pira-pira panggonan. Jadi selama belum pisah, walaupun setelah akad meneng-menengan ya anteng-antengan begitu sampai bertahun-tahun. Ya, sampai bertahun-tahun tidak pisah-pisah. Atau jalan melok jalannya. Saya keluar, Fuad melok. Terus begitu. Tidak pisah-pisah ya. Sampai bertahun-tahun sampai melewati puluhan negara. Bahkan sampai pindah planet misalnya ya. Nah, selama bareng terus khiyar majlis tetap berlaku. Wala yaskutu apa khiyar majlis bimauti ahadihima. Yang memutuskan khiyar tadi apa khiyar majlis? Takhoyur dan furqatul badan. Kalau pisah nyawa atau pisah akal tidak putus. Makanya di sini wala yaskutu apa khiyar majlis bimauti ahadihima. Salah satunya mati tidak putus. Lah terus siapa? Siapa yang melanjutkan? Jerangkongi? Bukan. Fayantakilu apa al khiyaru lil warisi maring ahli waris al mutaahili kang ahli. Pindah ke ahli waris yang ahli, maksudnya ahli tasarruf yaitu baligh, akil, rasyidnya. Lalu ahli waris mahjur alaih. Ahli warisnya sobi. Ahli warisnya majnun. Ya apa? Pindah kepada walinya ahli waris. Paham ya? Makanya dikoyiti lil warisi al mutaahili. Jelas? Selesai dari pembahasan khiyar majlis. Sekarang seperti kebiasaan fuqaha itu membahas tarif, kemudian rukun dan syarat, rukun dan syarat masing-masing rukun. Kemudian bahas beberapa masalah yang berkaitan dengan bab tersebut. Terakhir biasanya ditutup dengan bab tanazu, perselisihannya. Ya apa ketika berselisih antara akiden? Kan tadi kalau pisah putus apa enggak khiyarnya? Ya apa kalau enggak sepakat? Kata baik kita sudah pisah. Kata mustari belum. Lu bareng ini sih bareng. Iya tadi saya sudah keluar enggak? Enggak, belum keluar. Paham ya? Itu. Siapa yang dimenangkan? Yang menafikan. Yang berkata tidak. Jadi satunya mengatakan sudah pisah, satunya tidak pisah. Yang ngomong tidak yang menang. Kenapa? Sesuai dengan hukum asal. Tepat akad bareng apa enggak? Ketika akad bareng apa enggak? Bareng. Kemudian hukum asal ya berarti bareng itu tadi. Ketika satunya mengatakan sudah pisah, satunya belum, yang menang yang ngomong belum. Kenapa? Didukung hukum asal. Ini satu. Kedua, sepakat sudah pisah. Saya dan Fuad, Baik dan Mustari sepakat sudah pisah. Cuman saya mengatakan, Fuad, kita memang sudah pisah. Tapi tadi sebelum pisah, saya sudah menfasah Baik. Sah apa enggak belum pisah difasah? Sebelum pisah, sah apa enggak? Sah kan ya? Nah, jadi saya dan Fuad sepakat sudah pisah. Ya, sudah pisah. Saya mengatakan, Fuad, mana uangnya? Lu sudah beli kok, mana uangnya? Sudah tak fasakh. Lu kan sudah pisah. Tadi sebelum pisah saya sudah ngomong fasakh. Enggak, saya enggak percaya. Saya enggak dengar kok. Ya. Lah, Fuad menafikan fasakh, saya mengatakan sudah terjadi fasakh sebelum pisah. Sama, yang menang yang tidak ya. Yang menafikan. Kenapa? Didukung hukum asal. Jelas ya? Qala rahimahullah. Wa halafalan sumpah, dengan sumpah menang sudah. Wa halafalan sumpah sapa nafi furqatin, wong kang nafeaken pisah. Jadi satunya mengatakan sudah pisah, satunya mengatakan belum pisah. Yang menang yang menafikan. Cukup dengan sumpah, tidak perlu saksi. Atau masalah kedua, au faskhin utawa wong kang nafeaken fasakh. Au faskhin utawa wong kang nafeaken fasakh qablaha ing dalem sadurunge furqah ai qablal furqati. Gitu. Satunya mengatakan tadi sudah saya fasakh sebelum pisah. Satunya mengatakan enggak ada fasakh. Yang menang yang mana? Yang menafikan dengan apa? Sumpah. Enggak perlu saksi. Ya apa penjelasan lebih lanjutnya? Diurut. Yang pertama tadi selisih antara pisah atau belum. Contohnya ini, bi anjaa.
kelawan yen to teka sapa bae lan mustari ma'an hali bareng wadda'a lan ngaku sapa ahaduhuma salah sijine bae lan mustari furqatan ing pisah wa angkara lan ngingkari ha ing furqah sapa al-kharu wong kang liya liyafsaha supaya yen to fasakh sapa ahad. Itu datang bareng ke pengadilan. Jadi saya dan Fuad datang bareng ke pengadilan, lapor pada hakim bareng. Pak Hakim, tadi saya jual beli dengan Fuad, saya mau fasakh, belum pisah kami ini. Kata Fuad, sudah pisah Pak Hakim. Lu ini bareng kan? Iya sekarang bareng lagi. Karena memang satu tujuan mau lapor ya. Tadi sudah pisah. Ya, tadi sudah pisah. Sumpah, saya wallahi belum sumpah. Yang menang yang menafikan. Berarti berhak fasah. Surahnya yang kedua. Awit tafaqah utawa sepakat sapa bae lan mustari alaiha ing atase furqah. Wada'a lan ngaku-ngaku sapa ahaduhuma salah sini bae mustari faskhon ing fasakh qablaha sadurunge furqah. Wa angkarol akharu. Ya apa hukumnya? Fayusaddaku mongko den beneraken sapa an-nafi wong kang nafiaken. Yang menafikan yang menang. Alasannya limuwafaqatihi krana nyocokine nafi lil asli maring hukum asal.